Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada saham Agro, yang kedua saham IMAS, yang ketiga saham MNCN, dan yang keempat saham Bevin. Sebelum itu, semua keputusan dan resiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Agro. Di sini terlihat dia sudah berhasil mantul dari level supportnya di saham Agro. Itu berada di sekitar harga 2000-an, dia sudah berhasil mantul. 2000 sampai 2010 itu dia berhasil mengalami technical rebound dan didukung oleh stok RSI yang sudah berada di area jenuh jual atau oversold-nya. Jadi secara stok RSI di sini terlihat dia akan segera mengalami penguatan karena sudah berada di area jenuh jual atau oversold. Dan untuk titik resisten dari Agro sendiri berada di kisaran harga 2810 sampai 2820 dengan support itu di 2000 sampai dengan 2010. Saya lihat Agro berpeluang untuk melakukan penguatan lebih lanjut lagi dan kembali meretest area resistennya. Sedangkan nilai dari MACD di sini memang sudah terjadi dead cross. Jadi dari MACD di sini masih negatif. Belum ada tanda-tanda penguatan dari MACD karena dia masih dead cross. Sini masih bergerak minus. Dan untuk pergerakan asing sendiri dari tanggal 16 terlihat asing masih mengakumulasi saham Agro tapi tidak sebesar di bulan Juni kemarin. Dengan volume juga terlihat terjadi penurunan volume. Tidak seperti Juni yang volume pembeliannya sangat tinggi. Sedangkan untuk bandarnya sendiri secara rata-rata di tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus itu bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit atau small accumulation. Dengan top 3 brokernya itu adalah ZP, CS, dan PD. Untuk teman-teman yang kemarin sudah buy Agro di harga bawah di sekitaran bulan Juni itu masih di 1300 sampai 1500, ini masih bisa hold saham Agro dengan pertimbangkan untuk taking profit jika level 2000 ini ditembus oleh Agro. Tapi selama masih bertahan di atas level 2000, teman-teman masih bisa hold untuk Agro karena perjalanan masih cukup panjang. Kemungkinan dia akan nge-breakout area 2820 dan melanjutkan ke level 3000-an. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham Agro bisa pertimbangkan masuk dengan taking profit terdekat di 2810 sampai 20 dengan stop loss jika ditutup di bawah level 2000. Teman-teman bisa lakukan cut loss. Untuk yang ingin masuk di hari Senin, buat yang sudah masuk di bulan Juni itu di 1300 sampai 1500 itu masih bisa hold untuk saham Agro. Saya lihat untuk Agro ini masih berpeluang untuk lanjut naik untuk retest kembali di 2810 sampai 20. Jika lewat berhasil di breakout, ini bisa menandakan Agro ini akan berada ke level 3000-an. Oke, untuk yang saham kedua kita ada saham IMAS. Untuk IMAS sendiri kemarin perdagangan hari Jumat IMAS sangat naik, sangat kencang dan sampai menembus resistennya di 1050, sekarang menjadi area support dengan kenaikan volume yang cukup tinggi. Untuk stok RSI dari IMAS di sini sudah jenuh beli atau overbought, sudah berada di area overbought tapi di sini masih mengarah ke atas. Untuk MACD dia juga sudah mulai ada tanda-tanda penguatan. Untuk asing sendiri di sini asing tidak terlihat masuk banyak di saham ini. Jadi saya lihat dari pergerakan asing, sini asing kurang meminati saham IMAS. Sedangkan untuk bandarnya sendiri dalam seminggu ini 16 sampai 20 ini bandarnya netral dengan top 3 bandar melakukan pembelian itu adalah CP, MG, dan YB. Dan untuk volume terjadi kenaikan volume signifikan pada Jumat kemarin.
Untuk level support dari saham IMAS itu yang terdekat 1050 dengan resisten di 1370. Untuk IMAS sendiri saya lihat dalam jangka pendek masih akan melanjutkan penguatan dan akan coba meretest area 1370. Jadi buat teman-teman yang sudah beli di harga bawah sekitar 800 sampai 900 ini masih bisa hold saham IMAS dengan target terdekat di 1370. Apabila dia gagal breakout dari area itu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk lakukan taking profit dulu dan tunggu lagi di sekitar support 1050. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di saham IMAS, teman-teman bisa tunggu koreksi di saham IMAS itu sekitar harga 1050 sampai dengan 1100. Itu area cukup menarik untuk teman-teman masuk dengan level cut loss-nya sendiri jika ditutup di bawah harga 1000. Teman-teman bisa lakukan cut loss. Jadi untuk IMAS teman-teman sudah bisa masuk karena dia sudah berhasil breakout area resisten di 1050 dan sekarang menjadi area support. Dan buat yang sudah beli masih bisa hold dengan target di 1370. Dan ingin beli juga bisa lakukan rentan akumulasi 1050 sampai 1100 dengan target profit di 1370 yang terdekat. Dan next target ada di 1630 sampai 1640 untuk saham IMAS. Oke, itu untuk IMAS. Yang ketiga ada saham MNCN. Oke, MNCN terlihat dia sedang berada mendekati area level supportnya di 800 dengan titik resisten terdekat itu berada di sekitar harga 915. Untuk stok RSI dari MNCN di sini terlihat dia sudah berada di area overbought jenuh beli dan sudah mengarah ke bawah. Ini bisa menandakan akan terjadi koreksi di saham MNCN dan kemungkinan akan coba meretest lagi area 800. Untuk MACD sendiri di sini sudah terjadi golden cross dan masih mengarah ke atas dan sudah berada di area yang positif. Untuk pergerakan asing di sini terlihat asing cenderung mengakumulasi saham MNCN pada bulan Agustus ini. Ini asing masuk banyak di 10 Juni, lalu sahamnya dibawa turun. Di sini terlihat asing masih memiliki saham ini dan asing masuk lagi di tanggal 12 Agustus. Dan untuk volumenya sendiri di sini volume pembeliannya juga sangat tinggi dan terjadi di sini mulai terlihat terjadi penurunan volume, tapi masih didominasi oleh volume pembelian yang cukup tinggi. Untuk bandarnya sendiri, ini bandar secara rata-rata melakukan distribusi normal dalam seminggu ini dengan top 3 brokernya yang melakukan pembelian tuh MG, CC, dan DP. Dan untuk MNCN, saya lihat di sini kemungkinan besar setelah menyentuh area 800 akan terjadi technical rebound dengan target terdekat di 915. Karena melihat dari area supportnya, harganya sudah terkoreksi cukup jauh ini. Sudah kembali ke sekitaran harga di tahun 2020 di awal-awal masa pandemi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum ini dengan melakukan mulai cicil beli, itu rentan harga 825 sampai dengan 800 itu teman-teman bisa melakukan cicil beli. Karena saya lihat besok kemungkinan dia akan lanjut menguat, tapi mungkin akan dibuat turun sedikit dulu ke 810 baru dia akan lanjut menguat. Jadi teman-teman bisa cicil beli sampai dengan harga 800 untuk perdagangan besok. Untuk targetnya sendiri sampai akhir tahun, target saya di MNCN itu berada di sekitar harga 1100. Dan di tahun 2022 bisa di rentan harga sekitaran 1200-an di awal tahun 2022 di bulan Januari. Target saya di 1200 dan di akhir tahun itu di 1100. Jadi buat teman-teman yang kemarin beli sempat
di harga bawah tuh 790 sampai dengan 800 hold dulu saham MNCN. Nah, teman-teman sudah beli di harga yang paling murah seperti itu. Untuk yang kemarin beli di harga atas itu bisa pertimbangkan untuk average down yang masih floating loss. Buat yang ingin masuk juga bisa mulai cicil beli tentang harga 800 sampai 825. Dengan target terdekat di 915, next target 1100 sampai dengan akhir tahun. Itu untuk MNCN. Yang terakhir saham Bevin. Oke, untuk saham Bevin sendiri di sini untuk level supportnya terdekat tuh di 810 sampai 820 dengan resisten itu di harga sekitaran harga 1060. Untuk Bevin di sini terlihat kecenderungannya masih bergerak melemah. Dilihat dari stok RSI dia sudah oversold atau jenuh jual dan patut diwaspadai dari MACD di sini sudah terjadi yang namanya dead cross. Ini bisa menandakan pelemahan lebih lanjut di saham Bevin, ditambah lagi di sini asing cenderung melepas saham Bevin sendiri. Dan buat teman-teman yang kemarin buy Bevin di harga bawah, buy di sekitar harga 500-an, bisa pertimbangkan jika nanti harga di MA 50-920 ini ditembus, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dulu. Karena melihat dari indikator MACD-nya ini sudah dead cross. Biasanya dead cross ini menandakan akan terjadi penurunan yang cukup dalam, apalagi ditambah dengan penjualan asing yang secara aktif terus melepas saham ini dan juga didominasi oleh volume penjualan yang cukup signifikan. Untuk bandarnya sendiri, secara rata bandar melakukan distribusi dalam jumlah sedikit di saham Bevin. Itu broker CC, BK, dan YU yang masih membeli saham ini. Tapi secara rata-rata ini masih distribusi dalam seminggu ini. Terlihat dari harga sahamnya dibuat melemah seperti itu. Jadi buat Bevin, buat teman-teman yang ingin masuk di saham Bevin, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa amati di harga 810 sampai 820. Dan juga teman-teman bisa amati lagi di area 580 sampai 590. Jika nanti dia berhasil rebound di area 810 sampai 820, teman-teman kita harus perhatikan dari volume pergerakan asing dan bandarnya apakah juga melakukan akumulasi dan volume pembeliannya apakah nanti itu ada volume pembelian yang cukup signifikan atau pembelian yang tinggi volumenya. Di saat itu teman-teman baru bisa masuk, tetapi jika masih belum ada, sebaiknya wait and see dulu. Tunggu dia konfirmasi kembali dia berada di atas MA50. Jadi untuk Bevin saya tidak sarankan untuk beli karena dia kecenderungan masih bergerak melemah. Saya lebih sarankan untuk taking profit untuk Bevin. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.